Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Di sini kami mau mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang analisis time series dan forecasting data keuangan. Sebelum kami lanjut mempresentasikan, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri. Saya sendiri Suharni dan teman saya Miftahul Jana. Next, selanjutnya analisis time series. Yang pertama, analisis terdapat data historis yang diperlukan untuk melihat tren-tren yang akan timbul. Yang kedua, analisis juga perlu menganalisis apa yang terjadi di balik tren-tren angka tersebut. Yang ketiga, data historis perusahaan sebaiknya juga dibandingkan dengan data historis industri untuk melihat apakah tren suatu perusahaan bergerak relatif lebih baik dibanding tren industri. Next, selanjutnya ada beberapa perubahan struktural yang perlu diperhatikan. Yang pertama, peraturan pemerintah. Yang kedua, perubahan kompetisi. Yang ketiga, perubahan teknologi. Dan yang terakhir, akuisisi dan merging atau penggabungan perusahaan. Next, selanjutnya ada 3 pendekatan dalam analisis time series. Yang pertama, pendekatan ekonomi, yang kedua, pendekatan statistik, yang ketiga, pendekatan visual. Next, selanjutnya ada beberapa komponen data time series. Yang pertama, tren, yang kedua, siklus, yang ketiga, musiman, yang keempat, ketidakaturan, dan yang terakhir, dalam beberapa situasi, analisis ingin memecahkan data 6/6 time series ke dalam 4 komponen tersebut. Next, selanjutnya, di slide yang sebelumnya saya sudah menyebutkan beberapa komponen. Dan sekarang saya akan menjelaskan isi dari komponen tersebut. Yang pertama, tren. Apa itu tren? Tren merupakan pergerakan time series dalam jangka panjang. Bisa merupakan tren naik atau turun. Diperlukan waktu yang cukup lama, yaitu 15 atau 20 tahun, untuk melihat pola tren tersebut. Tren tersebut bisa dipengaruhi oleh perubahan jumlah penduduk, perubahan teknologi, dan semacamnya. Next, selanjutnya yang kedua, yaitu siklus. Apa itu siklus? Siklus merupakan fluktuasi bisnis dalam jangka yang lebih pendek, sekitar 2 atau 10 tahun. Belum ada penjelasan yang memuaskan terhadap penyebab timbulnya fluktuasi siklus semacam ini. Lamanya dan besarnya fluktuasi juga sangat beragam dari perusahaan ke perusahaan atau dari industri ke industri. Next, selanjutnya yang ketiga, musiman. Musiman merupakan fluktuasi yang terjadi dalam lingkup 1 tahun. Ada beberapa penyebab timbulnya fluktuasi musiman seperti di bawah ini. Yang pertama, karena peristiwa tertentu, misalnya karena peristiwa Lebaran atau Tahun Baru. Yang kedua, karena cuaca, misalnya musim hujan atau musim kemarau. Next, selanjutnya yang keempat, ketidakaturan. Fluktuasi semacam ini disebabkan karena faktor yang munculnya tidak teratur dengan jangka waktu yang pendek. Misalnya, suatu perusahaan mengalami musibah karena salah satu gudangnya terbakar, maka data keuntungan perusahaan pada periode tersebut akan berpengaruh. Next, selanjutnya mengukur pengaruh tren. Yang pertama, menggambar dengan tangan, misalnya dengan menarik garis di antara titik-titik observasi. Kelemahannya subjektif, kelebihannya mudah. Yang kedua, menggunakan model matematika, misalnya membuat garis lurus dengan menggunakan rumus persegi kecil. Kelebihannya objektif, kelemahannya terlalu mekanistis. Yang ketiga, bagaimana jika tren yang non-linier, tren tidak selamanya lurus. Selanjutnya,
yaitu analisis siklus. Siklus bisnis muncul dalam jangka waktu menengah, yaitu sekitar 2-10 tahun. Pengaruh siklus bisa dilihat dengan persentase tren yang dirumuskan sebagai berikut. Persentase tren sama dengan Y per YT dikali 10, di mana Y merupakan data tahunan yang sesungguhnya dan YT merupakan data tren yang dihitung berdasarkan persamaan tren. Selanjutnya, analisis musiman. Analisis mungkin ingin melihat pengaruh musiman untuk beberapa tujuan, misal untuk mengalokasikan anggaran penjualan tahunan ke dalam kuartalan, di mana penjualan kuartalan dipengaruhi oleh musim. Yang kedua adalah analisis ingin menghilangkan pengaruh musiman untuk melihat tren, siklus, atau ketidakraturan lebih jelas. Selanjutnya yaitu metode-metode peramalan. Dalam metode peramalan ini, ada dua metode yang digunakan, yaitu yang pertama univariat dan multivariat. Dalam metode ini, ada dua cara yang digunakan, yaitu mekanis dan non-mekanis. Dalam metode univariat, cara mekanis yang digunakan adalah dengan menggunakan model rata-rata bergerak dan model Box-Jenkins univariat. Sedangkan dalam multivariat, cara mekanis yang digunakan yaitu dengan menggunakan model regresi, model fungsi transfer, dan Box-Jenkins. Sedangkan cara non-mekanis yang digunakan dalam metode univariat adalah pendekatan visual, dan dalam metode multivariat, cara non-mekanis yang digunakan yaitu menggunakan pendekatan analisis sekuritas. Selanjutnya yaitu pendekatan analisis sekuritas atau multivariat untuk forecasting. Kelebihan dari pendekatan ini adalah yang pertama, mampu menyesuaikan terhadap informasi dan berbagai sumber. Yang kedua, mampu menyesuaikan terhadap perubahan struktural secara cepat. Yang ketiga, mampu memperbarui secara kontinu untuk informasi baru. Sedangkan kelemahan dari pendekatan ini adalah pertama, biaya yang cukup tinggi. Dua, ketergantungan yang tinggi terhadap kemampuan individu analisisnya. 3. Analisis barangkali mempunyai insentif untuk tidak menampilkan forecast yang tidak bias. Dan yang terakhir adalah analisis barangkali bisa dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan tertentu. Selanjutnya yaitu pendekatan univariat mekanis untuk forecasting. Kelebihannya, yang pertama, mampu mendeteksi pola tertentu pada data masa lalu. Yang kedua, tingkat subjektivitas yang lebih rendah. Yang ketiga, biaya yang relatif lebih rendah. 4. Mudah diperbarui. Dan 5. Bisa menganalisis lebih lanjut dengan metode statistik. Sedangkan kelemahannya, yaitu pertama, jumlah observasi yang terbatas pada situasi tertentu. Laporan keuangan barangkali tidak memenuhi asumsi-asumsi yang diperlukan dalam analisis statistik. Dan yang terakhir adalah sulit mengkomunikasikan hasil analisis kepada luar, terutama dalam hal metodologinya. Dari dua metode tadi, mana yang lebih akurat? Secara umum, forecast yang diberikan oleh analisis keuangan biasanya lebih akurat dibandingkan dengan forecast dengan menggunakan metode time series. Dan secara umum, model forecast multivariate biasanya lebih akurat dibandingkan dengan metode forecast univariate. Sekian penjelasan dari kami. Jika ada penjelasan atau kata-kata yang salah dari video ini, kami mohon maaf. Dan jika ada yang ingin ditanyakan mengenai penjelasan kami tadi, mohon untuk tulis di kolom komentar dan kami akan menjawabnya satu-satu. Sekian dan terima kasih.